Birokrasi merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah pemerintahan. Dengan birokrasi yang baik, tentunya kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik, kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, dan juga pembangunan yang bisa diwujudkan dalam semua daerah. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita perlu adanya inovasi dan juga reformasi birokrasi digital. Setelah ini, kita akan menelisik lebih dalam bagaimana birokrasi digital, terutama dari program SIPD. Maka dari itu, simak video wawancara berikut. Oke semuanya, sekarang kita udah bersama dari pihak Kemendagrinya, mungkin boleh diperkenalkan dulu. Iya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Yudit Aldila Skawati selaku staf di salah satu subdit, yaitu Subdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat PIPD di Ditjen Bina Bangda. Sebelumnya kita terima kasih banyak udah diberikan kesempatan untuk ngelakuin wawancara terkait paper kita yang menganalisis dari SIPD ini. Mungkin langsung aja kita bertanya-tanya terkait birokrasi SIPD sama birokrasi dari Kemendagri ini sendiri. Yang pertama, boleh dijelasin nggak Mbak terkait struktur birokrasi dari Kemendagri ini dulu? Oke. Kalau kita kan udah diatur tuh dalam Permendagri nomor 137 tahun 2022, kalau nggak salah tentang organisasi dan tata laksana Kemendagri. Nah, di dalamnya itu tuh disebutin tuh komponen-komponen kami apa aja, tugasnya dan fungsinya. Nah, kebetulan kalau secara umum Kemendagri itu ada 10 fungsi. Ya, nanti bisa dilihat aja di Permendagri itu fungsinya apa aja. Nah, dari ke-10 fungsi itu dibagi menjadi 17 komponen. Jadi untuk menjalankan fungsi tersebut itu dibagi lagi ke 17 komponen. Nah, kami ada 17 komponen di Kemendagri. Mulai dari Ditjen Bangda, Ditjen Gauda, terus ada Pusdatin, ada Biro Umum, Biro Kepegawaian, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada disebutin di Permendagri tersebut. Mungkin kita juga mau tahu nih Mbak, peran utama dari Kemendagri itu sebenarnya untuk pelayanan publik itu seperti apa sih? Kalau untuk pelayanan publik, kami sebenarnya kalau pemerintah pusat nih ya, pemerintah pusat ini tugasnya itu untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi sebenarnya kita ini bukan langsung pelayanan ke publik langsung. Jadi kami actionnya ke pembuatan kebijakan. Nah, nanti kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi yang melakukan pelayanan langsung ke publik, ke masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Seperti itu. Tadi kan ngomongin pelayanan publik, jadi Kemendagri ini bikin kebijakannya dulu, nanti diterusin sama pemerintah. Iya, betul. Nah, kalau inovasi tersendiri yang udah dibikin terkait kebijakan dari Kemendagri-nya, yang nantinya diterusin dari sama pemerintah daerah, itu salah satunya apa? Kalau di Ditjen Bangda, kalau secara keseluruhan banyak, di Kemendagri banyak, tapi khusus di Ditjen Bangda kami punya namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, di situ di SIPD itu ada punya 3 submodul besar utama, itu yang pertama informasi pembangunan daerah, kedua informasi keuangan daerah, sama yang ketiga informasi pemerintah daerah lainnya. Nah, untuk di Ditjen Bangda itu kami di informasi pembangunan daerah. Di dalamnya itu ada Pemda tuh mulai dari menyusun dokumen perencanaan itu di dalam situ bersama dengan data-data sebagai dasar dalam penyusunan dokumennya. Itu nanti Pemda inputkan di dalam modul itu, baru kemudian nanti kalau sudah sampai di tahap penetapan dokumen itu data-data tersebut dialurkan ke bagian keuangan di modul informasi keuangan daerah. Nah, dari situ nanti mulai penyusunan anggaran segala macam. Nah, baru setelah sudah dilaksanakan, baru nanti di modul informasi pemerintahan daerah lainnya itu untuk pelaporan. Jadi untuk dokumen LPPD seperti itu. Tapi untuk SIPD-nya sendiri itu mulai diimplementasikan itu sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau SIPD udah lama, udah dari 2000, kalau nggak salah 2020 atau 2019. Tapi SIPD-nya ini baru dijadikan aplikasi umum itu pas
Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Kalau nggak salah 12 Desember. Oh, berarti baru-baru juga ya? Iya, sebenarnya udah lama SIPD, tapi kan pemerintah daerah ini masih kayak belum seluruhnya menggunakan. Oh. Nah, jadi semenjak ditetapkan jadi aplikasi umum, itu diketok SIPD sudah harus menjadi aplikasi satu-satunya yang digunakan pemerintah daerah. Berarti sudah diwajibkan Iya, ya sejak betul. tahun 2023 itu. Tapi berarti sebelumnya itu sebelum ada SIPD ini berarti birokrasi kepemerintahan Iya, itu- belum digital. Oh, belum digital. Iya, Berarti belum masih digital, susah masih pakai kertas apa segala macam. Berarti perbedaannya lebih mudah. Iya, betul. Lebih mudah baik dari kami pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya suatu program atau suatu kegiatan, karena kan penganggarannya itu kita bisa lihat di dalam SIPD itu. Untuk program ini dianggarkan seberapa, terus nanti sisanya bisa seberapa itu bisa dilihat seperti itu. Berarti memang cukup transparan juga ya Mbak, di Iya, aplikasi betul. SIPD itu. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ada pemeriksaan gitu dari BPK atau dari mana, itu bisa lihat dari SIPD. Oh, Oke, kalau tadi udah ngebahas terkait perubahan, berarti reformasi birokrasi dari sebelumnya nggak digital jadi digital kan? Iya. Udah ngasih tahu. Sebenarnya pastinya digitalisasi itu pasti menguntungin birokrasi juga kan? Nah, kalau dari segi perkembangan terhadap keterbukaan informasi itu efektif nggak sih Mbak ketika mengubah tadinya sebelumnya belum digital semua tulis apa segala macam sampai akhirnya digital? Kalau misalkan kita ngomongin tentang keterbukaan informasi, SIPD tentu aja ujungnya adalah untuk keterbukaan informasi agar masyarakat bisa tahu pelaksanaan pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan gitu kan. Tapi ada beberapa yang nggak semuanya kita buka gitu, karena khusus untuk pemerintah daerah aja dan pemerintah pusat. Tapi ada beberapa yang kita buka ke masyarakat, seperti contohnya data-data. Nah, data-data ini seperti contohnya data statistik sektoral daerah, data-data makro, contoh seperti IPM, terus tingkat kemiskinan ekstrim. Nah, itu kita open ke masyarakat. Tapi memang ada beberapa data yang confidential gitu, yang nggak semuanya kita open ke masyarakat seperti itu. Sedikit penasaran, data-data itu berarti yang upload itu dari Inputan dari pemerintah daerah. pemerintah daerah, Iya. pemerintah daerah atau staf daerahnya punya akses Iya, buat betul. itu wajib atau enggak Mbak? Gimana tadi? Penguploadan daerah oleh pemerintah atau staf daerah itu wajib nggak untuk memberikan data-datanya? Akhir-akhir ini jadi wajib karena di salah satu penyusunan di tahapan penyusunan Dokrenda itu kan ada yang namanya konsultasi rancangan awal RPJMD. Nah, sekarang ini kan masih di tahapan itu kan ya, untuk penyusunan RPJMD, dokumen RPJMD. Nah, itu dari pimpinan kami itu mewajibkan untuk pemerintah daerah melakukan penyebarluasan data, namanya data statistik sektoral daerah, sebelum mengajukan konsultasi ranwal tersebut. Jadi kemarin ada beberapa provinsi yang memang belum melakukan penyebarluasan itu. Jadi akhirnya konsultasinya ditunda sampai akhirnya mereka melakukan penyebarluasan. Nah, baru setelah mereka melakukan penyebarluasan itu baru mereka bisa melakukan konsultasi. Jadi sekarang sifatnya wajib sih. Jadi kalau misalnya nggak melakukan penyebarluasan data statistik itu konsultasinya akan ditunda gitu. Iya, seperti itu. Jadi semacam apa ya, sanksinya gitu ya, Mbak? Persyaratan. Oh, persyaratan. Iya, sebagai persyaratan Pemda untuk melakukan konsultasi ranwal RPJMD. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, kan tadi ada beberapa data yang mungkin nggak disebarluaskan ke masyarakat. Mungkin alasannya kenapa? Iya, itu kan confidential ya, maksudnya rahasia seperti itu. Mungkin bisa aja nanti masyarakat apa ya, maksudnya ada beberapa program yang mungkin anggarannya takutnya kalau misalnya kita buka terlalu open masyarakat nanti jadinya makin apa ya, maksudnya
mencurigai gitu. Bukan mencurigai, sebenarnya bagus, tapi Dipermasalahkan. iya Yang seperti itu. terlalu dari banyak sudut pandang. Betul. Seperti itu. Oh, berarti untuk meminimalisir adanya perspektif-perspektif Iya. yang timbul itu ya? Nanti kan pasti ada saran atau enggak kritik dari masyarakat. Ini kenapa program ini segini. Tapi kan pastinya tentunya pemerintah tuh sudah melewati beberapa tahapan. Mulai dari konsultasi ke pusat, kemudian ke DPRD, itu pasti sudah melewati beberapa tahapan sampai akhirnya diteken. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih mungkin tantangan utama ketika dari birokrasi yang masih manual, yang kayak masih berkas-berkas, terus kemudian tertransformasi ke digital? Kalau misalnya tantangan yang pertama dari SDM. Seperti yang kita tahu, SDM di pusat dengan di daerah kan pasti berbeda. Di pusat, kalau misalnya saya ngomong secara jujur ya, di pusat banyak SDM yang muda-muda, yang lebih jago tentang, maksudnya lebih jago terhadap dinamika digitalisasi seperti itu. Terus juga lebih cepat nangkep kalau misalnya ada kebijakan baru atau ada pembaruan baru gitu kan. Berbeda dengan di Pemda yang mana kebanyakan SDM-nya itu yang sudah agak istilahnya lebih tua seperti itu. Mereka lebih butuh penyesuaian terhadap bagaimana menggunakan komputer, bagaimana mengakses suatu website. Nah, di situ sih kita tantangannya gitu kan. Terus juga kemudian operatornya itu seringnya itu tiap tahun bisa beda. Jadi misalkan kita sudah ngasih bimbingan teknis nih ke Pemda, begini Bapak untuk penginputan di SIPD seperti ini. Mereka jalan nih, tahun ini jalan gitu kan. Tapi nanti bisa aja di bulan depan atau di beberapa bulan ke depan atau tahun depannya lagi itu mereka beda operator. Dan itu mulai dari awal lagi mereka harus menyesuaikan mereka belajar SIPD lagi, nah seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya di daerah-daerah timur itu kita pasti udah tahu akses internetnya. Nah, akses internetnya itu mereka masih susah banget. Bahkan ada di salah satu, saya lupa lagi kabupaten kota mana, itu mereka cuma bisa akses internet di kantor lurah apa di balai. Dan itu di jam-jam tertentu. Jadi kalau misalnya kita ada Zoom dari pusat, ini kita mau ada Zoom gitu ya ke seluruh Pemda di Indonesia, itu mereka harus ke satu tempat dulu. Jadi nggak bisa mereka tuh Zoom dari rumah atau dari kantor masing-masing, itu nggak bisa. Mereka harus ngumpul dulu di suatu tempat. Nah, itu sih salah satu tantangannya. Kemudian apalagi ya, pergantian pimpinan di daerah. Jadi itu juga bisa berdampak ke kebijakan mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suatu daerah punya aplikasi sendiri di SIPD, di pimpinan sebelumnya, kita menggunakan SIPD aja, gitu kan. Bisa aja di pimpinan selanjutnya kita juga harus menggunakan aplikasi yang ada di daerah. Nah, kalau sekarang kan masih banyak nih sebenarnya aplikasi-aplikasi di daerah yang mereka tuh punya sendiri aplikasinya. Nah, semenjak adanya SIPD ini ditetapkan jadi aplikasi umum, waktu Hakordia tahun 2023 itu kita memang menegaskan ke seluruh Pemda itu semuanya harus menggunakan SIPD. Jadi nggak ada lagi aplikasi-aplikasi daerah. Gitu. Tapi masih ada aja yang Pemda-Pemda yang masih menggunakan aplikasinya sendiri karena alasan SIPD kita belum optimal kan karena mungkin sering maintenance atau sering gangguan seperti itu. Kemudian juga masih ada Pemda yang sebenarnya belum mengimplementasikan surat-surat edaran kami gitu. Jadi kami ini punya sebagai evaluasi kami ini merekap semua data-data Pemda, terus kami buatkan surat, kami kirim ke mereka, isinya tuh kayak ini loh progres pengisian Pemda, mulai dari pengisian RPJPD, RPJMD,
kemudian Renstra, terus iWalidata, itu kami rekap, kami kirimkan ke mereka dengan tujuan agar kepala daerahnya tuh tahu gitu kan. Ini daerah kamu masih sedikit penginputannya di SIPD dibandingkan dengan daerah lain seperti itu kan. Tapi dengan itu pun masih ada juga daerah-daerah yang belum menindaklanjuti. Kayak gitu. Nah itu entah dari kepala daerahnya atau entah dari sekdanya atau dari bapedanya yang memang mungkin belum dapat suratnya atau memang mungkin masih belum tegas dengan OPD-OPD-nya atau juga mungkin ini surat ini aja kok nggak terlalu penting seperti itu. Nah maka dari itu kemarin yang dikonsultasi Ranwal RPJMD itu kami langsung wajibkan semua harus penyebar luasan. Nah, seperti itu. Nah dari situ baru ada peningkatan yang signifikan sih. Sekitar mungkin 40%-50% daerah baru menginput data-data RPJPD, kemudian mengupload untuk penyebar luasan DSSD-nya seperti itu. Tadi udah dijabarkan terkait masalah-masalah yang ada, tantangan-tantangan yang ada. Sebenarnya tadi salah satunya udah disebutin juga solusinya daripada menegaskan kembali. Tapi kalau masalah-masalah yang lain, misal keterbatasan kemampuan SDM dalam akses internet atau dari akses internetnya itu sendiri atau dari kedisiplinan pemerintah daerahnya, kira-kira ada nggak sih perencanaan atau upaya yang akan dilakukan buat mengatasi hal itu? Kalau dari SDM-nya, kita biasa melaksanakan bimbingan teknis, tentu aja. Itu kita laksanain rutin. Tiap tahun ada sih bimbingan teknis. Itu baik secara Zoom ataupun kita langsung ke daerah. Maksudnya nggak semua daerah, tapi ya perwakilan seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga kan kita punya nih subdit wilayah 1, 2, 3, 4. 1 tuh Sumatera, kemudian kedua tuh Jawa, Bali, ketiga Kalimantan, Sulawesi, keempat bagian timur, Maluku, Nusra, sama Papua. Nah itu kami selalu open. Kalau misalnya Pemda ada mau nanyain terkait penginputan di SIPD. Misalkan ada kesulitan, kesusahan, seperti itu kita open. Via chat, WA, ataupun telepon, seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait akses internet, kalau saat ini kami belum ada sih. Kalau dari Bangda kami belum sampai ke ranah sana. Mungkin dari komponen lain ada ya. Gimana caranya agar blank spot tersebut terisi seperti itu. Jadi ada akses internet. Tapi kalau dari Bangda sejauh ini yang saya tahu belum ada. Oke, berikutnya mungkin strategi jangka panjang buat lebih meningkatkan efektivitas efisiensi atau dari pemerintah daerah lebih serius buat ngurusin SIPD. Kalau jangka panjang pastinya kita dari pusat sendiri ya, itu kita selalu mengembangkan fitur-fitur di SIPD sesuai dengan kebijakan pimpinan terbaru. Kemudian kita juga pasti selalu akan melakukan bimbingan kepada pemerintah daerah, baik dalam penyusunan dokumennya maupun dalam penginputan ke dalam aplikasinya. Itu jangka panjangnya. Kemudian kalau misalkan Pemda mau berkunjung atau konsultasi ke sini, itu kami juga selalu open. Kalau menurut saya itu aja sih. Kalau jangka panjangnya kita selalu mengembangkan fitur-fitur di SIPD agar lebih mudah diaplikasikan di Pemda. Kemudian kita juga akan selalu melakukan monitoring terhadap keterisian Pemda, baik melalui surat-surat edaran disampaikan ke Pemda, kemudian atau mungkin nanti Zoom biasanya itu kita juga selalu menyampaikan terkait keterisian Pemda di SIPD itu, agar nanti kemudian ditindaklanjuti. Oke, baik. Mungkin aku juga mau bertanya,
terkait harapan Mbak ke depannya untuk aplikasi SIPD ini seperti apa sih? Kalau dari saya pribadi, saya harap semua Pemda bisa mengimplementasikan SIPD karena SIPD ini menjadi apa ya, salah satu sistem yang semuanya itu sudah ada seperti itu. Tinggal kita memperkaya lagi isi-isinya. Kita juga sudah ngelakuin integrasi bersama dengan KL-KL lain. Nah, itu salah satunya untuk memperkuat SIPD ini. Kalau dari pemerintah pusat sendiri, tentu saja pasti untuk mengimplementasikan SPBE. Iya kan? Untuk bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan itu sekarang ini terdigitalisasi. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti dinamika digitalisasi sekarang ini. Jadi kami harap semua Pemda ini bisa mengimplementasikan SIPD seperti itu. Jadi kalau misalnya semuanya sudah menggunakan SIPD gitu ya kan pasti enak banget nih. Kita bisa lihat data-datanya, misalnya Pemda A, oh segini IPM-nya, oh segini anggarannya untuk program ini, program itu gitu kan. Terus juga itu jadi kemudahan dari pimpinan kami kalau misalkan menyampaikan paparan berdasarkan data. Karena sering Pak Dirjen atau bahkan Pak Menteri itu selalu menyampaikan paparan berdasarkan data. Nah, data itu kita dapatkannya di SIPD. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan pimpinan minta cepat gitu ya, oh, tolong dong data ini. Nah, itu semua kita tinggal ambil dari SIPD. Nah, itu kemudahannya. Kalau misalkan Pemda semua menggunakan SIPD. Jadi, kita ini kan kaya akan data. Nah, data-data tersebut menjadi dasar dalam bagaimana pembangunan daerah ke depannya. Gimana sih kita ini mau bangun daerah? Kita lihat dari data-datanya dulu dong. Oh, misalkan di kawasan ini ternyata lebih condong ke industrinya. Oh, di kawasan B ternyata lebih condong ke perkebunannya atau misalnya ke persawahannya. Itu kan jadi kita bisa membangun daerah itu tepat sasaran jadinya. Jadi bukan misalnya di kawasan A yang mestinya cocok untuk persawahan atau perkebunan kita malah bangun industri kayak gitu kan. Nah, itu salah satu implementasinya ke depannya. Jadi harus dijaga komitmen dari daerah. Iya, betul. Untuk menggunakan aplikasi SIPD. Mungkin SIPD juga selain buat pelayanan daerahnya juga buat pengawasan dari pusatnya juga. Iya, betul. Buat apa yang dilaksanain dan pendanaan gitu. Betul. Sebenarnya sedikit keluar jalur, cuman penasaran deh tadi kalau dari segi sistemnya itu pernah nggak sih Pak ada maintain semua nih bikin terkendala? Jujur kalau terkait hal itu bukan lumayan sering ya, terkadang memang ada yang maintenance karena di tahapan-tahapan sekarang ini kan Pemda masih menyusun masih ada di tahapan penyusunan. Kalau sekarang ini udah mulai masuk rancangan kalau nggak salah, rancangan RPJMD. Nah, itu semua Pemda pasti menginputkan data-data di dalam SIPD dan itu pasti semua Pemda membuka SIPD. Nah, kelemahannya kita itu servernya yang masih kurang, jadi masih sering maintenance. Tapi itu kita selalu cepat tanggap dalam menghadapi komplain-komplain Pemda. Kita juga punya grup WhatsApp, itu isinya bapeda-bapeda seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka lagi akses SIPD, terus ada keluhan, Pak ini kok nggak bisa dibuka ya, itu nanti mereka biasanya infoin di grup. Nah itu pasti akan kita tanggapi dan kita lanjutkan ke tim IT kami. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir kita penasaran, Mbak kan ngerasain dari belum digital sampai digital, ngerasain perubahannya. Nah, perubahan yang Mbak rasain baik sebagai sudut pandang pusat, atau kalau Mbak buat sudut pandangnya jadi general juga boleh, apa yang dirasain ketika birokrasi ini berubah jadi digital? Tentu aja lebih cepat dalam penyampaian informasi.
lebih cepat dalam pengambilan data, terus kemudian lebih cepat lebih terkesan efisien. Karena tentu aja dalam penyusunan dokumen itu kan pasti ada yang namanya anggaran-anggaran TIK, anggaran kertas apa segala macam. Itu kan sekarang sudah terdigitalisasi. Semuanya ada di aplikasi SIPD. Nah, terus kemudian lebih transparan. Jadi misalnya Pemda menganggarkan yang tadi saya sebut, menganggarkan segini untuk program ini. Nah, itu bisa dilihat historinya seperti itu. Kemudian juga kemudahan dari sisi mungkin audit ya, entah dari BPK, entah dari inspektorat. Nah, itu juga bisa tinggal kita kasih akunnya sebagai viewer untuk melihat bagaimana histori Pemda dalam mulai dari penyusunan, perencanaan sampai dengan penganggaran, sampai dengan pelaksanaannya seperti itu. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin itu aja yang mau kita tanyakan. Kita kembali lagi terima kasih banget udah dikasih kesempatan buat tahu lebih dalam terkait birokrasi dari Kemendagri itu sendiri atau dari SIPD-nya. Mungkin itu aja. Terima kasih.